Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 1930501108. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami buat dengan judul Integrasi Ilmu Islam dan Sains. Baiklah, di sini saya sebagai presentator yang pertama akan menjelaskan awal munculnya ide tentang integrasi keilmuan di latar belakangi oleh adanya dualisme atau dikotomi keilmuan antara ilmu-ilmu umum di satu sisi dengan ilmu agama di sisi lainnya. Dikotomi dengan ilmu yang salah satunya terlihat dalam dikotomi institusi pendidikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama telah berlangsung semenjak bangsa ini mengenal sistem pendidikan modern. Kemudian dikotomi keilmuan Islam tersebut berimplikasi luas terhadap aspek-aspek kepribadian di lingkungan umat Islam, baik yang menyangkut cara pandang umat terhadap ilmu dan pendidikan, kelembagaan pendidikan, kurikulum pendidikan, maupun psikologi umat pada umumnya. Kemudian berkenaan dengan cara pandang umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan. Di kalangan masyarakat Islam berkembang suatu kepercayaan bahwa hanya ilmu-ilmu agama Islam lah yang pantas layak dikaji ataupun dipelajari oleh umat Islam, terutama anak-anak dan generasi muda. Sementara ilmu-ilmu sekuler dipandang sebagai suatu yang bukan bagian dari ilmu-ilmu yang layak patut dipelajari. Cara pandang dengan menggunakan perspektif oposisi biner terhadap ilmu secara ontologis ini kemudian berimplikasikan juga terhadap cara pandang bagaimana umat Islam terhadap pendidikan, bagaimana umat Islam hanya memandang lembaga pendidikan yang berbabat Islam yang akan mampu mengantarkan anak-anak dan generasi mudanya mencapai cita-cita menjadi manusia yang sejati demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian sementara itu, lembaga-lembaga pendidikan umum dipandang sebagai lembaga pendidikan sekuler yang tidak konstruktif mengantarkan anak-anak dan generasi muda Islam sejati yang didolakan orang tua. Kontras dengan cara pandang di atas adalah pandangan yang juga dimiliki oleh sebagian umat Islam. Mereka lebih cenderung memiliki lembaga-lembaga pendidikan umum dengan pertimbangan jaminan mutu serta jaminan pekerjaan yang bakal diperoleh dipandang sebagai transisional, ketinggalan zaman, dan oleh karena itu mutu dan kesepakatan kerjaan setelah lulus tidak terjamin. Kemudian realitas cara pandang umat Islam terhadap ilmu dan pendidikan itu kemudian berimplikasi kepada respon para pengambilan kebijakan pendidikan yang menetapkan adanya dua versi lembaga pendidikan, yakni pendidikan umum dan pendidikan agama, yang dalam implementasinya seringkali menimbulkan perlakuan diskriminatif. Bukti dari perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap lembaga pendidikan umum di situ sisi dengan pendidikan keagamaan di sisi lainnya adalah pada kebijakan dua kementerian atau departemen, di mana Departemen Pendidikan Nasional yang mengurusi lembaga-lembaga pendidikan maupun berbagai fasilitas dan dana relatif melimpah, sementara Departemen Agama mengolah agama, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dengan fasilitas dan pandangan yang amat terbatas. Keterbatasan dana, fasilitas, dan sarana prasarana yang diwakili oleh kebanyakan lembaga pendidikan di bawah Departemen Agama tersebut tentu pengaruh terhadap kinerja dan kualitas pendidikan. Ini banyak madrasah dan lembaga pendidikan sejatinya. Kemudian salah satu kerangka keilmuan Islam yang kurang lazim bila dibandingkan dengan kerangka filsafat keilmuan sekuler adalah kurangnya dikenal konsep mengatur perkembangan dan pertumbuhan sains modern. Kerangka keilmuan Islam
justru ditanggapi romantis, yang menjadikan masa lalu justru sebagai kerangka utama, kalau bukan satu-satunya pola berpikir umat Islam. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari presentator yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan presentator yang kedua. Saya Muhammad Rifki Brilianto dari kelompok 10 dengan NIM 1930501093. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator pertama, yaitu saudari Megawati. Lalu, apa yang menjadi karakteristik dari dasar sains Islam atau ilmu-ilmu keislaman yang membedakannya dengan sains yang berkembang pada masyarakat modern? Terhadap pertanyaan ini, Nasim Bud yang mengutip pandangan Zainuddin Sardar memberikan karakteristik dan ukuran-ukuran sains Islam yang berbeda dengan sains Barat sebagai berikut. Yang pertama, ukuran sains Barat. Yang ke-1, percaya pada rasionalitas. 2, sains untuk sains. 3, satu-satunya metode dan cara untuk mengetahui realitas. Keempat, netralitas emosional sebagai prasyarat kunci menggapai rasionalitas. Yang kelima, tidak memihak. Seorang ilmuwan harus peduli hanya pada produk pengetahuan baru dan akibat-akibat penggunaannya. Yang keenam, tidak adanya bias. Validitas pertanyaan-pertanyaan sains hanya tergantung pada bukti penerapannya dan bukan pada ilmuwan yang menjalankannya. Yang ketujuh, penggantungan pendapat. Pertanyaan-pertanyaan sains hanya dibuat atas dasar bukti yang meyakinkan. Yang kedelapan, reduksionisme, cara yang domain untuk mencapai kemajuan sains. Yang kesembilan, fragmentasi. Sains adalah sebuah aktivitas yang terlalu rumit, karenanya harus dibagi ke dalam disiplin-disiplin dan subdisiplin. Yang ke-10, universalisme. Meskipun sains itu universal, namun buahnya hanya bagi mereka yang mampu membelinya. Dengan demikian bersifat memihak. Yang ke-11, individualisme, yang meyakini bahwa ilmuwan harus menjaga jarak dengan permasalahan sosial, politik, dan ideologis. Yang ke-12, netralitas. Sains adalah netral, apakah ia baik atau buruk. Yang ke-13, loyalitas kelompok. Hasil pengetahuan baru melalui penelitian merupakan aktivitas terpenting dan perlu dijunjung tinggi. Yang ke-14, kebebasan absolut. Setiap pengekangan atau penguasaan penelitian sains harus dilawan. Yang ke-15, tujuan membenarkan sarana, karena penelitian ilmiah adalah mulia dan penting bagi kesejahteraan umat manusia. Setiap sarana, termasuk pemanfaatan hewan hidup, kemudian kehidupan manusia dan janin, dibenarkan demi penelitian sains. Dan selanjutnya, ukuran dalam sains Islam. Yang pertama, percaya kepada wahyu. Yang kedua, sains adalah sarana untuk mencapai ridho Allah. Ia merupakan bentuk ibadah yang memiliki fungsi spiritual dan sosial. Dan yang ketiga, banyak metode berlandaskan akal dan wahyu, objektif dan subjektif. Semuanya sama-sama valid. 4, komitmen emosional sangat penting untuk mengangkat usaha-usaha sains, spiritual maupun sosial. Yang kelima, pemihakan pada kebenaran, yakni apabila sains merupakan salah satu bentuk ibadah, maka seorang ilmuwan harus peduli pada akibat-akibat penemuannya, sebagaimana juga terhadap hasil-hasilnya. Ibadah adalah satu tindakan moral dan konsekuensinya harus baik secara moral. Mencegah ilmuwan agar jangan menjadi agen tak bermoral. Yang keenam, adanya subjektivitas. Arah sains dibentuk oleh kriteria subjektif validitas. Sebuah pernyataan sains bergantung pada bukti-bukti pelaksanaannya maupun pada tujuan dan pandangan orang yang menjalankannya. Pengakuan pilihan-pilihan subjektif pada penekanan dan arah sains mengharuskan ilmuwan menghargai batas-batasnya. Yang ketujuh, menguji pendapat. Pernyataan-pernyataan sains selalu dibuat atas dasar bukti yang tidak meyakinkan. Menjadi seorang ilmuwan adalah menjadi seorang pakar, juga pengambil keputusan moral atas dasar bukti yang tidak meyakinkan, sehingga ketika bukti yang meyakinkan dikumpulkan, barangkali terlambat untuk mengantisipasi akibat-akibat
destruktif dari aktivitas seseorang. Nah, yang ke-8, sintesa. Cara yang domin meningkatkan kemajuan sains, termasuk sintesis sains dan nilai-nilai. Yang ke-6, holistik. Sains adalah sebuah aktivitas yang terlalu rumit yang dibagi ke dalam lapisan yang lebih kecil. Ia adalah pemahaman interdisipliner dan holistik. Yang ke-10, universalisme. Buah sains adalah bagi seluruh umat manusia dan ilmu pengetahuan dan kebijakannya tidak bisa ditukar ataupun dijual, sesuatu yang tidak murah. Orientasi masyarakat. Penggalian sains adalah kewajiban masyarakat. Baik ilmuwan maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang meyakini adanya interdependensi antara keduanya. Yang ke-12, orientasi nilai. Sains seperti halnya semua aktivitas manusia adalah syarat nilai. Ia bisa baik atau buruk, halal atau haram. Sains yang menjadi benih perang adalah jahat. Loyalitas pada Tuhan dan makhluknya. Hasil pengetahuan baru merupakan cara memahami ayat-ayat Tuhan dan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas ciptaannya. Yang ke-14, manajemen sains merupakan sumber yang tak terhingga nilainya, tidak boleh dibuang-buang dan digunakan untuk kejahatan. Ia harus dikelola dan direncanakan dengan baik dan harus dipaksa oleh nilai etika dan moral. Yang ke-15, terakhir, tujuan tidak membenarkan sarana. Tidak ada perbedaan antara tujuan dan sarana sains. Keduanya semestinya diperbolehkan, yakni dalam batas-batas etika dan moralitas. Selanjutnya B. Hakikat integrasi keilmuan dan keislaman. Dalam praktek kependidikan di beberapa negara, termasuk di Indonesia, integrasi keilmuan juga memiliki corak dan jenis yang beragam. Lagi pula merumuskan integrasi keilmuan secara konsepsional dan filosofis perlu melakukan kajian filsafat dan sejarah perkembangan ilmu, khususnya di kalangan pemikir dan tradisi keilmuan Islam. Untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang konsep integrasi keilmuan, yang pertama perlu dilakukan adalah memahami konteks munculnya ide integrasi keilmuan tersebut. Bahwa selama ini di kalangan umat Islam terjadi suatu pandangan dan sikap yang membedakan antara ilmu-ilmu keislaman di satu sisi dengan ilmu-ilmu umum di sisi lain. Ada perlakuan diskriminatif terhadap dua jenis ilmu tersebut. Umat Islam seolah terbelah antara mereka yang berpandangan positif terhadap ilmu-ilmu keislaman sambil memandang negatif yang lainnya, dan mereka yang berpandangan positif terhadap disiplin ilmu-ilmu umum sembari memandang negatif terhadap ilmu-ilmu keislaman. Kenyataan itu telah melahirkan pandangan dan perlakuan yang berbeda terhadap ilmuwan. Dari konteks yang melatari munculnya ide integrasi keilmuan tersebut, maka integrasi keilmuan pertama dapat dipahami sebagai upaya membangun suatu pandangan dan sikap yang positif terhadap kedua jenis ilmu yang sekarang berkembang di dunia Islam. Dan berikutnya C. Model-model integrasi keilmuan. Merumuskan model-model integrasi keilmuan secara konsepsional memang tidak mudah. Hal ini terjadi karena berbagai ide dan gagasan integrasi keilmuan muncul secara sporadis baik konteks tempatnya, waktunya maupun argumen yang melatar belakanginya. Faktor yang terkait dengan gagasan ini juga tidak tunggal. Ada beberapa faktor yang terkait dengannya, yakni 1. Sejarah tentang hubungan sains dengan agama. 2. Kuatnya tekanan dari kelompok ilmuwan yang menolak doktrin bebas nilainya sains. Yang ketiga, krisis yang diakibatkan oleh sains dan teknologi. Dan yang keempat, ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu dan teknologi. Yang model Akademi Sains Islam Malaysia. Model yang dikembangkan oleh Akademi Sains Islam Malaysia atau ASASI muncul pertama kali pada Mei 1977 dan merupakan satu usaha yang penting dalam kegiatan integrasi keilmuan Islam di Malaysia, karena untuk pertamanya para ilmuwan muslim di Malaysia bergabung untuk antara lain menghidupkan tradisi keilmuan yang berdasarkan pada ajaran kitab suci Al-Quran.
Dan yang kedua, model struktur pengetahuan Islam. Model struktur pengetahuan Islam atau SPI banyak dibahas dalam berbagai tulisan Usman Bakar, Professor of Philosophy of Science pada University of Malaya. Dalam mengembangkan model ini, Usman Bakar berangkat dari kenyataan bahwa ilmu secara sistematik telah diorganisasikan dalam berbagai disiplin akademik. Bagi Usman Bakar, membangun SPI sebagai bagian dari upaya mengembangkan hubungan dan komprehensif antara ilmu dan agama hanya mungkin dilakukan jika umat Islam mengakui kenyataan bahwa pengetahuan atau knowledge secara sistematik telah diorganisasikan dan dibagi ke dalam sejumlah disiplin akademik. Dan yang ketiga, model integrasi keilmuan berbasis filsafat klasik. Model integrasi keilmuan berbasis filsafat klasik berusaha menggali warisan filsafat Islam klasik. Salah seorang sarjana yang berpengaruh dalam gagasan model ini adalah Syed Hussein Nasr. Menurut beliau, pemikir Muslim klasik berusaha memasukkan tauhid ke dalam skema teori mereka. 5 prinsip tauhid, yaitu kesatuan Tuhan dijadikan sebagai prinsip kesatuan alam tabi'i. Para pendukung model ini juga yakin bahwa alam tabi'i hanyalah merupakan tanda atau ayat bagi adanya wujud dan kebenaran yang mutlak. Hanya Allah lah kebenaran sebenar-benarnya. Dalam alam tabi'i ini hanyalah merupakan wilayah kebenaran terbawah. Bagi Syed Hussein Nasr, ilmuwan Islam modern hendaklah mengimbangi dua pandangan tanzih dan tasbih untuk mencapai tujuan integrasi keilmuan keislaman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.